apa saja yang dibahas oleh Pak Prabowo dan bestinya Pak Jokowi, ya. Tapi yang jelas beliau berdua bertemu dan membahas soal-soal kebangsaan, soal-soal bagaimana bangsa ini bisa lebih maju, ya, dan bisa lebih baik di masa yang akan datang. Kalau kita lihat momen-momen pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan sebagian besar kan memang di dalam suasana persahabatan dan juga dalam suasana kerja. Artinya apa? Artinya kalau kami bisa menangkap bahwa Pak Jokowi, ya, memposisikan Pak Prabowo memang juga orang yang tahu betul dinamika masalah saat ini dan tantangannya ke depan. Ada masalah-masalah antara misalnya perbedaan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, dengan Ibu Mega, kita semua tahu. Namun semangatnya bukan begitu, semangatnya adalah bagaimana kita lebih banyak secara konstruktif itu bisa duduk berbincang ke depan dengan lebih hangat. Ya, apa saja gitu loh. Dinamika saat ini, lalu ke depan bagaimana, kurang lebih seperti itu. Sehingga kalau kami mengatakan, ya, menafsirkan Pak Jokowi sangat nyaman, ya, apabila di kemudian hari Pak Prabowo menjadi penerus, ya, menurut kami itu hal yang masuk akal. Kan kalau bekerja ingin dilanjutkan, yang melanjutkan adalah orang yang paham situasi, yang mengerti situasi, gitu, seperti apa. Soal peluang dan lain sebagainya, saya pikir mungkin itu masuk dalam pembahasan juga, ya. Karena di momen yang terbuka saja, ya, seperti di acara hari ulang tahun Partai Gerindra, jelas-jelas Pak Jokowi menyampaikan, ya, harapannya agar tergantung dia mimpinya tengah malam apa siang bolong. Bedanya apa tengah malam dengan siang bolong? Kalau mimpi siang bolong itu artinya ada sesuatu yang direpress lalu muncul dalam bawah sadar itu. Kalau dia mimpi tengah malam itu artinya dia mau energi batinnya yang sifatnya mengeksekusi dikendalikan oleh energi akalnya yang sifatnya kalkulasi. Dapat poinnya? Saya kira itu bukan keinginan SBY, tapi kemampuan SBY untuk mendeteksi kekacauan bila dia tidak mengucapkan jenis mimpi itu. Kekacauan apa? Ya, kekacauan di Demokrat, kekacauan di Nasdem, kekacauan di semua soal kan. Apa itu kekacauan? Kan latar belakang dari mimpi dia adalah kegelisahan dia melihat yang disebut cawe-cawe Jokowi. Jadi latar belakangnya itu. Elektabilitas Partai Gerindra, elektabilitas Pak Prabowo semakin bagus, semakin hari semakin bagus. Selain Pak Jokowi juga menyampaikan di awalannya bahwa totalitas dan full supportnya Partai Gerindra terhadap seluruh kebijakan pemerintah itu sangat beliau apresiasi. Tentang politik gesture, ya, saya melihat memang bisa multitafsir, ya. Tentu tafsir yang seperti apa itu berpulang pada pihak, dalam hal ini adalah Pak Prabowo dan Pak Presiden, karena tafsir ini tentu tendensinya itu masing-masing. Pak Jokowi juga punya tendensi, Pak Prabowo juga punya tendensi, kan begitu. Ya, bukan cuma SBY, satu negeri ini dibikin gelisah oleh Jokowi. Dan SBY kita titipkan mimpi itu pada SBY. Jadi kita mendikte SBY untuk mimpi seperti itu, kira-kira begitu. Bukan soal dia cawe-cawe, ya. Itu kan mimpi yang dibuat oleh SBY untuk menegur Presiden Jokowi, kan. Nah, itulah wacana yang juga pada saat kunjungan menghadiri Rakernas dan setelah itu dibarengi dengan makan malam dengan Ganjar Pranowo, itu setiap politisi juga akan melihat kode-kode yang multitafsir. Jadi untuk PDI Perjuangan, hal yang terkait dengan tafsir-mentafsir ini kembali pada organ politik yang konstitusional, yaitu PDI Perjuangan sendiri. Kita tetap melaksanakan kebijakan putusan Ketua Umum yang itu senafas dengan keputusan Kongres PDI yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
Dan itu jelas dan tegas. Maksud saya bukan sekedar kode atau politik gesture atau isyarat politik yang tadi juga disampaikan oleh Mas Habib. Makan siang politik ala Capres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com Jakarta, makan siang para bakal calon presiden Capres sambil membicarakan persoalan politik tampaknya lagi tren. Dua bakal Capres yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto melakukan hal itu. Sebelumnya, Prabowo bersama Presiden Jokowi makan siang di Istana Bogor, Jakarta. Kini, Anies Baswedan juga makan siang bareng Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower kawasan Gondang Dia, Jakarta. Jokowi makan siang dengan Prabowo di Istana Bogor pada Minggu 18 Juni 2023 lalu. Di hari libur itu, Jokowi berbincang bersama Prabowo yang juga Menteri Pertahanan Menhan. Berbincang dengan Prabowo Subianto dalam beberapa waktu terakhir merupakan hal yang biasa saja bagi Jokowi. Keduanya juga menyaksikan pertandingan tim nasional Timnas Indonesia melawan Argentina bersama-sama di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, Jakarta, Senin 19 Juni 2023 kemarin. Ya, itu biasa, saya itu ketemu dengan para menteri di hari Senin sampai Jumat, tetapi juga di hari Sabtu dan Minggu. Biasa, hanya ada yang diunggah dan tidak diunggah, kata Jokowi di Gresik Selasa 20 Juni 2023. Dikutip dari YouTube Kompas TV, Jokowi mengatakan Prabowo bukan satu-satunya tokoh yang diajak makan bersama dalam beberapa waktu terakhir. Ia mengaku juga pernah makan bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir. Biasa, sering juga makan malam, makan siang dengan Pak Luhut juga sering. Cuma Pak Luhut nggak diunggah, ujar Jokowi. Jokowi pun menjelaskan bahwa makan siang di Istana Bogor terjadi karena Prabowo ingin menemui dirinya menyampaikan sesuatu yang penting. Jadi saya terima karena jamnya pas jam 1 siang. Ya, makan siang, ujar mantan wali kota Solo itu. Namun Jokowi tidak mau membeberkan isu yang dibahas dengan Prabowo. Ia mengakui bahwa ada perbincangan soal politik dalam pertemuan tersebut. Ya, utamanya politik, saya ngomong apa adanya, kata Jokowi. Sebelumnya, Prabowo menyebutkan bahwa pertemuannya dengan Jokowi pada Minggu kemarin adalah sesuatu yang berkesan. Bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan mendatangi Nasdem Tower di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 20 Juni 2023 siang. Anies mengungkapkan kedatangannya ke Nasdem Tower tersebut tidak secara tiba-tiba. Tujuannya untuk makan siang bersama sekaligus membicarakan berbagai hal. Tidak ada yang tiba-tiba, saya silaturahmi kebetulan tadi makan siang bersama Surya Paloh. Ngobrol macem-macem lah, kata Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan bahwa tidak ada yang khusus dari kedatangannya tersebut. Jadi makan siang bareng saja, tidak ada yang khusus, jawabannya. Terkait pembicaraan bacawa pres pendampingnya di pemilu 2024, Anies juga membantah ada pembicaraan tersebut. Tidak ada, pokoknya semuanya mengalir. Yang penting soal koalisi terjaga. Insya Allah kita jalan bareng, tegasnya.